Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Semoga semua tetap dalam keadaan yang sehat dan semangat ya. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk bersama-sama mempelajari pendidikan agama Katolik untuk anak-anak kelas 4. Ibu akan mengajak anak-anak untuk mempelajari materi ke-8 yaitu dengan judul Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Silahkan disiapkan alat tulisnya dan juga buku cetaknya. Sebelumnya, Ibu akan mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita siapkan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas 10 firman yang Engkau berikan kepada kami sebagai pedoman hidup kami. Semoga melalui pelajaran hari ini, kami semakin mampu mewujudkan dan melaksanakan 10 perintah-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, mari kita mulai. Sebelumnya Ibu akan membacakan dulu, menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengimani bahwa Allah memberikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Kemudian menyatakan kepedulian pada peraturan yang ada. Kemudian menjelaskan tujuan disusunnya peraturan serta sikap yang dibutuhkan terhadap peraturan. Anak-anak, hidup bermasyarakat selalu membutuhkan peraturan dan norma yang mengatur tata kehidupan dalam masyarakat. Apa saja contoh tata tertib atau peraturan? Ada undang-undang, ada peraturan lalu lintas, ada tata tertib di sekolah. Sebagian besar anak-anak tahu apa saja isi undang-undang, kemudian apa saja peraturan dalam lalu lintas, ada simbol-simbol yang harus kita patuhi ketika kita berada di jalan, kemudian apa tata tertib yang ada di sekolah. Datang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, itu adalah contoh-contohnya. Bila tidak ada peraturan, maka yang terjadi adalah kekacauan atau maka diperlukan peraturan. Tidak ada peraturan berarti akan terjadi kekacauan, maka diperlukan adanya peraturan tersebut. Peraturan itu dibuat atas dasar kesepakatan bersama dan dengan tujuan supaya terjadi kebaikan bersama dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Dalam sejarah bangsa Yahudi, 10 firman Allah berhubungan dengan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Ini berdasarkan kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai dengan 17. Bayangkan saja mereka hidup bersama dan tidak ada peraturan. Maka yang terjadi adalah percekcokan atau kekacauan. Peraturan pertama dan dasar yang mengatur bangsa Israel adalah 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ditentukan oleh Allah sendiri. Bagaimana caranya? Nah, nanti Ibu akan memberikan gambaran. Nanti anak-anak silahkan membuka dari kitab suci. 10 perintah Allah itu pertama-tama disampaikan kepada Nabi Musa. Ia adalah seorang nabi yang ditunjuk oleh Allah untuk menerima ke-10 firman Allah. Ke-10 firman Allah itu menjadi peraturan atau pedoman hidup bagi bangsa Israel, Yahudi, supaya mereka bisa hidup berdampingan dengan baik. Nah, 10 perintah Allah itu apa saja? Maka mari kita simak. 10 perintah Allah itu apa saja? Mungkin anak-anak tidak terlalu jelas ya, maaf. Yang pertama adalah Akulah Tuhan Allahmu. Nah, biasanya seperti itu, memang seperti itu ya, tapi di sini langsung disebutkan 1 sampai 10. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Kemudian yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu bapamu. Kelima, jangan membunuh. 6, jangan berzina. 7, jangan mencuri. 8, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9, jangan mengingini istri sesamamu.
10. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, itulah isi dari 10 perintah Allah yang diberikan Allah kepada Nabi Musa yang sampai saat ini menjadi pedoman, menjadi dasar dari bangsa Israel. Mengapa Musa dikenal sebagai nabi besar? Pasti anak-anak tidak asing dengan Nabi Musa. Karena memang Nabi Musa ini banyak sekali kita pelajari di kelas sebelumnya atau nanti di kelas yang selanjutnya. Mengapa Musa dikenal sebagai nabi besar? Karena karyanya sungguh luar biasa. Karena Nabi Musa membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Kemudian anak-anak tahu bagaimana cerita Nabi Musa membelah sungai dan juga menerima 10 perintah Allah itu, sehingga menjadi pedoman hidup bagi bangsa Yahudi atau Israel. Kenapa melewati Musa? Tidak Allah langsung yang bersabda, kenapa harus melewati Musa? Nah, di sini kita bisa melihat Allah tidak sembarangan untuk menampakkan diri. Terlebih memberikan firman, maka dipanggilnya Musa karena Musa adalah orang yang suci. Nah, maka Allah memilih menyampaikan 10 firman itu, menampakkan diri kepada Nabi Musa. Karena Musa adalah orang yang suci. 10 perintah Allah adalah bukti bahwa Allah mencintai bangsa Israel. Allah memperhatikan bangsa Israel. Kemudian nanti Ibu juga akan memberikan catatan terkait dengan makna dari setiap perintah Allah itu. Nanti di dalam catatan Ibu akan menyampaikan, Ibu menuliskan tentang makna-makna dari ke-10 firman Allah tersebut. Anak-anak bisa membuka dari kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai dengan 17. Sudah lebih 2 bulan bangsa Israel berjalan melalui padang gurun yang gersang. Allah membimbing mereka dalam tiang awan sehingga mereka menemukan mata air dan minum. Sementara itu Musa merasa tidak sanggup untuk mengurus bangsa besar itu seorang diri. Akhirnya mereka berjalan, mereka sampai di kaki Gunung Sinai. Musa sudah biasa melihat gunung itu karena dulu ia sering mengembalakan kawanan domba Yitro di tempat itu. Tetapi orang Israel baru pertama kali melihat Gunung Sinai dengan puncaknya yang menjulang tinggi di langit. Mereka kagum dan terpesona memandangnya. Lalu Musa naik menghadap Allah di Gunung Sinai itu. Allah bersabda kepada Musa, "Biarlah Israel menjadi harta kesayanganku. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Aku akan turun di Gunung Sinai," nah ini salah ketik, "di depan mata seluruh rakyat. Tetapi jangan ada seorang pun yang menginjak gunung itu agar ia tidak mati." Nah ini Allah bersabda. 2 hari lamanya bangsa Israel menyiapkan diri menanti penampakan Tuhan itu. Mereka membuat pagar di kaki gunung supaya tidak ada orang yang menginjaknya. Pada hari ketiga, pagi-pagi benar bangsa Israel sudah siap berdiri di kaki gunung itu. Tiba-tiba segumpal awan padat menutupi puncak Sinai dan dari dalam awan itu terdengar bunyi gemuruh guntur dan bunyi sangkakala yang semakin keras. Pun kilat keluar dari dalamnya. Seluruh gunung Sinai ditutupi asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Maka seluruh bangsa Israel gemetar ketakutan. Dan seorang diri Musa naik ke atas gunung itu, masuk ke dalam awan yang gelap itu. Rakyat yang tinggal di bawah mengerti bahwa Tuhan menyampaikan hal-hal yang sangat penting kepada Musa. Di dalam awan itu, Musa menerima dari Tuhan ke-10 perintah Allah. Perjanjian dan perintah Allah. Dalam kitab Perjanjian Lama, bangsa Israel memiliki pedoman hidup yang dikenal dengan nama Dasa Firman atau ke-10 firman Allah. Nah, 10 perintah Tuhan atau ke-10 firman Allah ini disebut juga dengan Dasa Firman.
Dasar firman mengatur hubungan antara umat Israel dengan Allah dan hubungan antara umat Israel dengan sesamanya. Dengan menaati dasar firman, umat Israel menunjukkan kesetiaannya kepada Allah, sehingga mereka memperoleh keselamatan. Pelanggaran umat Israel terhadap dasar firman akan mengakibatkan rusaknya tata kehidupan bersama. Sebagai anggota masyarakat, kita perlu menaati peraturan yang ada. Dengan menaati peraturan, kita terlibat dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama. Anak-anak pasti juga mau berusaha, kita harus berusaha untuk mentaati peraturan yang ada. Baik itu perintah Allah, perintah ketika kita berada di sekolah atau tata tertib di sekolah, kemudian peraturan lalu lintas, terlebih lagi adalah undang-undang. Nah, itu menjadi pedoman kita. Kita harus berusaha untuk mentaati setiap peraturan yang ada di sekitar kita. Kemudian kita menuju ke dalam kesimpulan. Sebagai anggota masyarakat, kita perlu mentaati peraturan yang ada. Apabila kita melanggar peraturan, tentu kita malu. Contohnya ketika anak-anak sekolah ya, datang tiap hari terlambat, tidak tepat waktu. Tentu saja anak-anak malu karena melanggar peraturan, melanggar tata tertib. Tata tertib yaitu datang ke sekolah tepat waktu, tetapi saya tidak bisa untuk datang ke sekolah tepat waktu meskipun memang ada beberapa alasan ya atau kendala, entah ada yang bangun kesiangan atau mungkin ada yang kendaraannya mengalami bocor atau apa di jalan. Nah, seperti itu. Dengan mentaati peraturan, kita terlibat dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama. Anak-anak tentu tidak mau menjadi orang yang dikenal suka melanggar peraturan atau suka membuat onar, tidak pernah mentaati tata tertib yang ada. Peraturan yang utama di atas peraturan yang lain adalah perintah Allah. Nah, ini harus menjadi pegangan, menjadi dasar, menjadi pedoman kita. Dengan melaksanakan perintah Allah, kita tidak hanya menciptakan ketertiban, namun juga menjadi umat Allah yang taat. Siapa yang tidak mau menjadi umat Allah yang taat? Tentu semua mau. Kalau ibu bertanya, apakah anak-anak mau menjadi anak yang dikenal sebagai anak yang menjadi tukang onar, tidak pernah mentaati tata tertib? Tentu anak-anak menolak, anak-anak tidak mau. Maka mari kita berusaha untuk mentaati, menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan, menjalankan apa yang tidak diperbolehkan di dalam peraturan-peraturan yang ada. Baik anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang bagaimana Allah menyampaikan 10 firman, yaitu menyampaikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Anak-anak, ibu minta untuk membaca dari bacaan kitab suci terkait dengan bagaimana Allah menyampaikan 10 firman ini melalui Nabi Musa. Kita sudah melihat apa saja 10 perintah Allah yang tadi sudah kita perhatikan, sudah kita simak. Kemudian nanti tugas selanjutnya nanti akan menyusul. Tentu saja nanti di catatan anak-anak juga akan mencatat yang lumayan banyak. Jadi nanti silakan diselesaikan. Seperti biasa memang ibu minta ketika pertemuan yang akan datang segala tugas dan catatan itu sudah diselesaikan. Apabila ada suatu hal silahkan anak-anak bertanya kepada ibu. Selamat belajar, silahkan videonya disimak baik-baik, diperhatikan, kemudian segala tugas dan catatan diselesaikan. Selamat belajar, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati anak-anak semua.